الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang Allah muliakan, harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang Allah muliakan, dalam ajaran Islam, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini harus dilandasi dengan niat yang baik, sesuai dengan tuntunan syariat, serta diiringi dengan doa dan usaha yang sungguh-sungguh. Semua aktivitas baik itu kecil ataupun besar memiliki nilai spiritual dan bisa memengaruhi keberkahan hidup kita. Salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lakukan adalah aktivitas di dapur, seperti memasak, menyimpan makanan, serta cara kita memperlakukan makanan. Kita mungkin menganggap kegiatan ini yang ada di dapur hanyalah rutinitas sehari-hari yang tidak terlalu besar dampaknya. Namun dalam pandangan Islam, aktivitas di dapur baik dalam memasak, menyimpan, maupun menyajikan makanan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan rezeki dan keberkahan. Segala aspek kehidupan termasuk aktivitas di dapur sebaiknya dilakukan dengan sesuai dengan aturan syariat yang sudah diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Ada beberapa pantangan yang jika dilanggar bisa berpotensi membuat rezeki menjadi seret atau bahkan hilang berkahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Dapur yang kotor dan tidak terawat bisa menghilangkan keberkahan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Allah menyukai orang yang menjaga kebersihan, dan keteraturan kebersihan dapur juga memengaruhi kesehatan keluarga, dan juga menjaga kesehatan adalah salah satu bentuk menjaga rezeki agar kita tidak seret. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini adalah 10 pantangan di dapur yang bisa menyebabkan rezeki menjadi seret. Yang pertama adalah menyia-nyiakan makanan di dapur. Islam mengajarkan untuk tidak membuang-buang makanan. Hal ini disebabkan karena makanan adalah nikmat dari Allah yang harus disyukuri dan dihargai. Dalam Islam disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk memungut kembali makanan yang terjatuh dan membersihkannya sehingga tidak ada bagian makanan yang terbuang. Membuang makanan dianggap sebagai bentuk ketidaksyukuran yang dapat menutup pintu rezeki. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jika ada sepotong makananmu yang jatuh, pungutlah, bersihkan kotorannya dan makanlah. Jangan biarkan ia untuk setan." Hadis riwayat Muslim. Menyia-nyiakan makanan menunjukkan sikap kurang bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Sebagaimana dijelaskan, menyia-nyiakan makanan atau membuang makanan tanpa alasan yang sah dapat menutup pintu rezeki. Menjaga makanan agar tidak terbuang dan menghabiskannya adalah bentuk penghargaan terhadap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah memasak dengan niat yang tidak baik. Niat merupakan aspek paling penting dalam Islam. Sebuah amalan bisa diterima atau tidaknya tergantung pada niatnya.
Dalam hadis yang sangat terkenal, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memasak dengan niat yang buruk seperti untuk pamer, untuk menunjukkan kelebihan diri kepada orang lain, atau memasak karena terpaksa, bisa menghilangkan keberkahan dari makanan tersebut. Sebaliknya, untuk memberi makan keluarga, merawat mereka, dan menjalankan tanggung jawab agar mendatangkan keberkahan. Niat yang buruk bisa memengaruhi aliran rezeki, karena rezeki yang tidak diiringi dengan niat baik akan kehilangan nilai kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menyimpan makanan terlalu lama hingga membusuk. Islam mengajarkan keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam mengatur kebutuhan pangan. Menyimpan makanan terlalu lama hingga membusuk menunjukkan adanya ketidakbijaksanaan dalam mengelola rezeki. Dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang pandai mengelola hartanya. Hadis riwayat Baihaqi. Makanan yang dibiarkan membusuk tidak hanya merugikan karena mubazir saja, tetapi juga bisa menjadi sumber penyakit. Dalam konteks rezeki, menyimpan makanan berlebihan hingga membusuk menunjukkan kurangnya rasa syukur yang bisa mengurangi keberkahan rezeki tersebut. Kemudian yang keempat adalah mengambil hak orang lain. Mengambil sesuatu yang bukan hak kita dalam Islam sangatlah dilarang. Bahkan dalam hal makanan di dapur, mengambil makanan yang bukan milik kita atau tanpa izin bisa merusak hubungan keluarga dan menghilangkan keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mengambil harta saudaranya tanpa kerelaan hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Mengambil hak orang lain dalam hal makanan, meskipun kecil, tetap saja dianggap perbuatan yang tidak baik. Tindakan ini dapat merusak keberkahan rezeki dan menimbulkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Yang kelima adalah mengabaikan kebersihan dapur. Kebersihan adalah bagian penting dari iman, seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Dapur yang bersih tidak hanya penting untuk kesehatan saja, tetapi juga untuk memengaruhi keberkahan dari makanan yang disiapkan di dalamnya. Dapur yang kotor dapat menjadi tempat berkembangnya kuman dan penyakit yang tentu akan berdampak pada kesehatan keluarga. Islam mengajarkan bahwa keberkahan hadir dalam lingkungan yang bersih dan terjaga. Selain itu, juga ketidakpedulian terhadap kebersihan dapur bisa menjadi bentuk kemalasan yang tidak disukai dalam Islam. Dengan menjaga kebersihan dapur, kita menghormati rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang keenam adalah memasak sambil marah atau mengomel. Emosi yang tidak terkendali seperti marah dan mengomel sangat memengaruhi kualitas pekerjaan, termasuk saat memasak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah marah." Hadis riwayat Bukhari. Memasak dengan kemarahan atau perasaan kesal tidak hanya berdampak pada kualitas makanan saja, tetapi juga bisa mengurangi keberkahan yang menyertainya. Emosi negatif dapat merusak suasana hati orang yang makan, dan makanan yang dihasilkan dengan hati yang tidak ikhlas bisa kehilangan kenikmatannya. Islam mengajarkan untuk bersikap tenang, sabar, dan penuh kasih sayang dalam melakukan apapun itu, termasuk dalam memasak. Dengan memasak dalam keadaan hati yang bersih dan penuh dengan rasa cinta, rezeki pun akan lebih berkah. Yang ketujuh adalah bersikap kikir dalam penyediaan makanan.
kedermawaan dalam Islam sangat dianjurkan, termasuk dalam hal makanan. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan kecuali bertambah. Hadis riwayat Muslim. Bersikap pelit terutama dalam hal makanan menunjukkan ketidakmampuan untuk bersyukur dan berbagi dengan orang lain. Islam mengajarkan untuk berbagi makanan dengan tetangga dan orang-orang yang membutuhkan. Dengan bersikap dermawan, rezeki yang kita miliki akan bertambah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, sikap kikir dan pelit akan menutup pintu rezeki dan menghilangkan berkah dari makanan yang kita miliki tersebut. Lalu yang kedelapan adalah membiarkan peralatan memasak kotor atau rusak. Memelihara kebersihan dan kondisi peralatan dapur merupakan bagian dari tanggung jawab kita dalam menjaga rezeki. Dalam hadis dijelaskan, sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang hamba mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Tabrani. Membiarkan peralatan memasak kotor atau rusak dapat mengganggu proses memasak yang pada akhirnya akan memengaruhi kualitas makanan. Kebersihan peralatan memasak juga penting untuk menjaga makanan tetap sehat dan higienis. Dengan merawat barang-barang yang kita miliki, termasuk peralatan dapur, kita menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kesembilan adalah membaca doa sebelum memasak atau makan. Islam sangat menganjurkan untuk memulai setiap aktivitas dengan membaca doa, termasuk saat memasak dan makan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian hendak makan, maka sebutlah nama Allah, bacalah bismillah. Hadis riwayat Abu Daud. Doa adalah bentuk permohonan, perlindungan, dan keberkahan dari Allah. Memasak dan makan tanpa membaca doa dapat menghilangkan berkah dari aktivitas tersebut. Dengan memulai setiap pekerjaan di dapur dengan membaca basmalah, kita memohon keberkahan dan kelancaran rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan sikap tidak berlebihan dalam segala hal, termasuk makanan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada wadah yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah baginya beberapa suap makanan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika dia harus memenuhinya, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Makan berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah, baik dalam hal kesehatan maupun dalam hal keberkahan rezeki. Orang yang makan dengan berlebihan menunjukkan kurangnya rasa syukur dan seringkali mengarahkan pada perilaku boros. Islam mengajarkan untuk makan secukupnya agar keberkahan tetap hadir dalam hidup kita. Sahabat beriman yang Allah muliakan, dengan memahami dan menghindari pantangan-pantangan tersebut, kita dapat menjaga keberkahan di dapur dan memastikan rezeki kita tetap mengalir deras. Dengan setiap langkah yang dilakukan dengan niat baik dan sesuai dengan ajaran Islam akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan menghindari pantangan-pantangan tersebut, insya Allah rezeki kita akan selalu lancar dan penuh dengan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.